Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari kelas PJKRB dengan NIM 2003 01500068. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi daya tahan. Yang pertama, hakikat daya tahan. Daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam waktu yang cukup lama. Daya tahan selalu berkaitan dengan durasi dan intensitas kerja. Semakin lama waktu latihan dan semakin tinggi intensitas aktivitasnya yang dilakukan seorang olahragawan, berarti dia memiliki daya tahan yang baik. Daya tahan atau kekuatan otot merupakan kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi, khususnya kemampuan daya tahan aerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Kita akan membahas yang pertama, daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik ialah kemampuan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu, sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem energi anaerobik alaktik. Kemampuan anaerobik alaktik adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak bergantung pada kebutuhan O2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem energi anaerobik alaktik menggunakan sistem energi ATP-PC, artinya adenosin trifosfat bekerja bersama-sama dengan kreatin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya. Sistem ATP-PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. Sistem kerjanya tidak menggunakan O2 dan pembakarannya tidak menghasilkan asam laktat. Yang ketiga, sistem energi anaerobik laktik. Sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laktat. Menambahkan glikolis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintesa ATP. Pembentukan ATP melalui sistem fosfagen ini membutuhkan T2 reaksi berurutan, karena pembentukan energi melalui proses ini berlangsung lebih panjang dan lebih lambat dibandingkan sistem ATP-PC. Sistem ini berlangsung pada latihan intensif melalui pemecahan glikogen dan menjadi glukosa. Dan dalam proses glikolis anaerobik, dari 1 mol glukosa akan terbentuk 3 ATP. Penumpukan asam laktat di dalam sel otot menurunkan pH otot maupun enzim-enzim dan reaksi kimia di dalam sel otot. Selanjutnya, indeks kelelahan. Kelelahan adalah sebagian menurunnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu panjang atau tertentu. Kelelahan terjadi karena kondisi lingkungan, suhu maupun kelembapan udara, dan terjadinya akumulasi asam laktat dalam otot sebagai hasil glikolis anaerobik. Berikut ini jenis dan gejala kelelahan. Yang pertama, kelelahan otot. Kelelahan otot biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan otot ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemahnya otot sehingga mudah tertarik atau kram, dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Kelelahan fisiologis ini kelelahan pada syaraf pusat atau perifer, atau otot yang sedang bekerja. Yang kedua, kelelahan umum. Kelelahan umum adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu dalam melakukan aktivitas, dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Kelelahan umum disebabkan oleh keadaan persyarafan sentral atau kondisi psikis psikologis.
Kemudian yang selanjutnya, hakikat metode. Metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Menurut Sandi Suhendro, 2007, metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis, fisiologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Kemudian kita beralih ke hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktik yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang dengan melibatkan aspek fisik, fisiologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Yang pertama, prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan, atau dihindari agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan diharapkan. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam latihan, yang pertama, kombinasi latihan dan pola hidup. Untuk mencapai tujuan serta optimal, disarankan jangan hanya melihat latihannya saja, tetapi juga pola hidup atau kebiasaan, yakni dalam hal pengaturan makan dan istirahatnya. Yang kedua, pilih latihan yang efektif dan aman. Latihan-latihan dipilih harus mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan aman. Misalnya, latihan yang dipilih dapat mencapai tujuan lebih cepat dan aman, bukan seperti fakta yang ada. Yang ketiga, pembebanan harus overload atau beban lebih dan progres. Pembebanan dalam latihan harus lebih berat dibandingkan aktivitas sehari-hari dan ditingkatkan secara bertahap sehingga mampu memberikan peningkatan yang berarti pada fungsi tubuh. Yang keempat, prinsip berkebalikan atau reversibility. Kebugaran yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun dan bahkan dapat hilang jika tidak diikuti dengan latihan yang rutin. Yang kelima, prinsip latihan jangka panjang, long term training. Prestasi olahraga tidak akan dicapai dengan cepat. Untuk meraih prestasi terbaik diperlukan proses latihan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu komponen latihan. Komponen latihan adalah kunci dari keberhasilan dalam latihan yang nantinya digunakan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan atlet untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen dalam latihan yakni yang pertama, volume latihan. Volume latihan merupakan salah satu syarat utama bagi atlet yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, intensitas latihan. Intensitas latihan didefinisikan sebagai tenaga yang dihasilkan atau pengeluaran energi pada waktu latihan per satuan waktu dan kecepatan perkembangan latihan. Yang ketiga, densitas latihan. Densitas latihan didefinisikan sebagai frekuensi atau distribusi selama sesi latihan atau frekuensi di mana seorang atlet melakukan serangkaian pengulangan kerja per unit waktu. Dan yang keempat, kompleksitas latihan. Kompleksitas latihan mengacu pada keterampilan yang lebih kompleks dalam latihan yang dapat meningkatkan intensitas latihan. Menurut Bompa, tujuan umum dalam latihan yaitu yang pertama, mencapai dan memperluas perkembangan fisik. Yang kedua, untuk mengenal gerak dalam olahraga yang telah dipilih sehingga dapat meningkatkan performa lebih lanjut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kemauan melalui latihan. Yang keempat, mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki. Dan yang kelima, memperkaya pengetahuan secara teori. Serta yang keenam, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan teknik, taktik, dan mental. Berdasarkan tujuan latihan yang dikemukakan oleh Bompa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan latihan bersifat menyeluruh pada atlet. Artinya bahwa latihan menjangkau semua kebutuhan atlet, yakni berkaitan dengan kebutuhan fisik, fisiologis, dan pengembangan kemampuan. Sedangkan menurut Harsono adalah tujuan latihannya itu untuk meningkatkan prestasi atlet semaksimal mungkin.
Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu latihan fisik, latihan taktik, dan yang ketiga latihan teknik. Selanjutnya kita akan membahas hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. Yang pertama kita bahas metode latihan menyerang. Metode latihan menyerang adalah merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan dalam sepak bola. Menurut Irianto ada 3 jenis strategi, yaitu yang pertama strategi jangka panjang, yang kedua strategi cepat, yang ketiga strategi objektif dan subjektif. Prinsip-prinsip dasar metode latihan menyerang dalam buku kurikulum sepak bola Indonesia. Yang pertama, spread out. Pengertian spread out adalah kondisi tim shape untuk menyebar seluas-luasnya, membuat lapangan menjadi besar penyebaran pemain yang harus dilakukan secara horizontal. Yang kedua, width yaitu kondisi tim di mana ada pemain yang mengambil posisi maksimal di sisi kiri dan sisi kanan. Yang ketiga, depth adalah kondisi tim di mana ada pemain yang mengambil posisi maksimal jauh di belakang dan jauh ke depan. Yang keempat, mobility adalah menggerakkan lawan, menciptakan sebuah ruang dan memanfaatkan ruang kosong lawan. Yang kelima, penetration ialah progresi bola ke depan secara cepat untuk mencetak gol. Selanjutnya kita akan membahas hakikat metode latihan bertahan. Metode latihan bertahan adalah sepak bola gaya bertahan dengan memainkan latihan bertahan untuk tidak kebobolan dari lawan. Setiap pertahanan sepak bola adalah pertahanan yang dibuat secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh suatu elemen. Yang pertama, compactness. Compactness adalah kondisi tim shape merapat sesempit-sempitnya. Yang kedua, narrow. Narrow adalah kondisi tim shape di mana jarak antara pemain merapat secara bersamaan. Yang ketiga, short. Short ialah kondisi tim shape di mana jarak antara pemain merapat secara vertikal. Yang keempat, pressure. Pressure merupakan penjagaan dengan cara menekan lawan, menutup ruang pasti lawan ke depan. Yang keempat, cover. Cover melakukan lapisan penjagaan melalui berdiri dengan sudut sekitar 45 derajat. Yang kelima, balance. Balance ialah suatu pemosian pemain saat bertahan dan menjaga keseimbangan untuk mengisi ruang yang kosong. Yang terakhir, kita akan membahas sistem energi. Setiap bentuk aktivitas manusia yang memerlukan energi disebut dengan kerja. Kerja dapat bersifat karya dan kerja yang bersifat olahraga. Kedua jenis kerja tersebut sama-sama memerlukan energi agar otot dapat berkontraksi. Dengan wujudnya adalah aktivitas, yakni energi yang telah tersedia di dalam otot atau tubuh manusia yang berupa ATP dan PC. Kerja yang bersifat karya adalah kegiatan gerak yang dilakukan manusia untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan kerja yang bersifat olahraga adalah kegiatan gerak yang dilakukan manusia untuk mencapai penampilan prestasi maksimal dalam cabang olahraga yang ditekuni. Pada dasarnya ada 2 macam sistem metabolisme energi yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas gerak manusia, yang terdiri dari metabolisme. Yang pertama sistem energi aerobik dan yang kedua sistem energi anaerobik. Kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak selama aktivitas kerja otot berlangsung. Oleh karena itu, sistem energi merupakan serangkaian proses pemenuhan kebutuhan tenaga secara terus-menerus, berkesinambungan dan silih berganti. Sistem energi aerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk bergerak memerlukan bantuan oksigen yang diperoleh dengan cara menghirup udara yang ada di sekitarnya dan di luar tubuh manusia melalui sistem pernapasan. Sebaliknya, sistem anaerobik selama proses pemenuhan energinya tidak memerlukan bantuan oksigen, namun menggunakan energi yang tersimpan dalam otot, yaitu ATP PC. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau penyampaian kalimat, mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.